Halo para lovers, ketemu lagi kita di podcast Heart to Heart. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih yang mau sharing cerita hidupnya dia di sini. Sebelum aku kenalin siapa sih tamunya, aku punya pantun nih. Kita saling berpantun ria dulu sebelum kita mau lebih deep lagi. Masak air biar matang. Cakep. Airnya sangatlah jernih. Halo ganteng, Hai. makasih ya udah main di podcast Heart to Heart nih. Sama-sama. Yeay. Tak lain dan tak bukan adalah Kakak Doli Yeah. Pret. Siapa sih Doli Pret itu? Nah, sedikit teaser. Kak Doli Pret ini adalah adik dari yang tadi pantunnya aku share ke teman-teman para lover semua. Yang judulnya apa Kak? Judulnya tadi Masak air biar matang. Ya. Yaitu Sapri Pantun. Pantun. Cakep. Cakep. Oke, Kalau sebelum- kakak cakep tanpa pantun. Terima kasih, kakak juga lucu tanpa pantun. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, aku mau ngenalin Kak Doli Pret itu sebenarnya apa? Kenapa namanya Doli Pret? Coba. Kalau nama Instagram itu pasti ya. Nama Iya. Instagram tuh Doli. Ya, atau nama panggung bisa juga kan Enggak, itu. kalau nama panggung tuh kita Doli Sapri. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi. Jadi tuh awalnya saya kan nggak pernah main Instagram. Oh. Jadi awalnya waktu itu pas almarhum meninggal, jadi saya inget tuh, pas almarhum meninggal saya bikin Instagram, baru bikin. Nah, Kenapa sebelumnya nggak pernah buat? saya tuh kayak nggak suka aja. Oh, nggak terlalu anak Iya. sosmed ya, dikit-dikit posting Iya. gitu-gitu ya. Nah, almarhum bilang, saya ingat kata almarhum tuh, jadi kalau kentut tuh pret dulu. Saya punya bapak ya, bapak saya kenal tuh namanya Ali Kentut. Oh, karena kentut terus. Iya, jadi bapak saya kalau suruh kentut. Oh ya. Nah, jadi bapak saya memang lucu. Oke. Nah, turun ke abang saya Sapri. Nah, kentut pret. Nah, makanya saya inget tuh, almarhum pernah ngatain saya Doli Pret. Doli Pret. Nah, bapak saya juga pernah ngatain saya Doli Pret. Nah, alhamdulillah ya udah. Jadi ya orang inget aja. Iya. Karena sebenarnya kalau dipikir Doli Pret itu tuh aku tuh kayak udah familiar gitu. Oh. Doli Pret aku nggak tahu dari lagu atau Iya. dari apa, tapi ketika bilang oh namanya Doli Pret, Iya. ini kayak familiar deh Doli Pret gitu. Jadi kayak Iya. udah catching Iya, duluan iya. gitu. Nah, itu emang pemberian dari almarhum sih. Oh, alah. Sering ngatain saya gitu. Karena Tapi- suka kentut juga. Enggak. Saya suka kentut tapi enggak ngomong-ngomong, diem dia. Tiba-tiba bau Iya, aja. tiba bau aja. Pedih kalau saya sih nggak bau. Nah, terus abis itu almarhum meninggal dan disitulah saya alhamdulillah kayak Tunggu. Berarti sebelum kita lanjut, nama aslinya kakak tuh siapa? Nama Fadoli. Fadoli. Oh nyambung sih. Iya, Makanya Fadoli jadi dipanggil Doli. Iya, oke. Tuh. Lanjut silakan Iya. terus. Nah, abis itu barulah kesininya banyak teman-teman almarhum bilang kayak panggil tuh Doli Sapri aja kemari, undang Doli Sapri. Jadi Ini sampai sekarang sesudah atau sebelum sesudah almarhum meninggal. Oke. Jadi sampai sekarang tuh teman-teman almarhum manggil tuh ajak Doli Sapri tuh. Tuh ajak Doli Sapri. Jadi sampai sekarang Doli Sapri aja dipanggil. Jadi panggilannya biar eye-catching orang Iya, ingat. Doli Sapri gitu Iya. Tapi sampai sekarang berarti nah kalau dulu itu waktu ikut sama Bang Sapri Iya. syuting itu kan memang sebelumnya udah ikut Iya, syuting ya, betul. jadi udah familiar sama dunia persyutingan ini. Itu udah berapa tahun Kak? Awal ceritain dulu deh, awal-awalnya deh. Jadi para lovers yang nggak ngerti tuh tahu gitu. Doli Pret itu awalnya gimana gitu. Awalnya sih saya dulu kayak pasti pengangguran Kak ya. Saya pengangguran lihat abang saya almarhum mulai masuk TV tuh Kak. Nah di situ saya kayak Pri boleh nggak? Saya manggil Sapri aja. Iya, iya. Pri, Agak-agak kurang ajar ya. Iya kurang aja. Emang saya sama beliau tuh kayak Teman. tikus sama kucing Kak. Oh, Jadi sering berantem ketemu. iya, 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 saya WA dia, Pri boleh nggak gua ikut lu syuting kemana-mana? Kata Ini dia, kakak berapa bersaudara sama Saya ada Bang 7. Sapri? 7. Wow. Saya anak paling bontot. Ketujuh kalau Bang Sapri pertama. Oh. Iya, pas Jadi Pri. kayak ayah ya, Iya, ngomong kayak- ya. Nah, Mau nggak bener, mau jadi bener, ngomong. Bener kan, dia Iya. kayak ayah saya juga. Karena kan Iya. almarhum bapak sih udah nggak ada. Jadi udah lama juga almarhum bapak saya nggak ada. Nah almarhum ini saya anggap nih kayak bapak saya juga. Abang saya juga lah. Saya WA tuh waktu itu, Pri boleh nggak gue ikut kerja sama lu? Iya. Kata dia, nggak boleh. Lu kalau mau ikut sama gue boleh, cuman gaji cuma 25.000. Iya. Itu gaji 25.000, saya mau Kak. Jadi Iya. sehari saya 25.000 dari pagi nemenin dia syuting aja. Nah dari situ saya mulai terbiasa tuh kayak dunia entertain seperti apa. Nah di situ saya banyak pelajaran juga dari almarhum Kak. Apa tuh? Kayak apa ya? Kayak cara ngargain orang seperti apa. Dulu almarhum kan orang kan low profile ya kan. Iya. Dia syuting kemana-mana tetap dia
nggak pernah lepas dari sendal jepit. Oh, Sendal ciri ban, khas. iya ciri khas sendal ban, terus kayak celana kolor gitu kan. Jadi mau seterkenal apa Iya, ya tetap down to iya earth aja. begitu Ini ya, apa adanya bener. Bang Sapri Sama kayak gitu. saya, saya digaji 25.000 sehari. Itu Dari pagi sampai malam tetap walaupun sehari hitungannya 25.000. Nah, kayak Dol beliin minum Gi, tetap saya diupain lagi 5.000 atau 10.000. Kata dia itu beda karena kita sengaja hargain orang. Keringat orang itu ada harganya, iya, dibilang aku gitu. percaya itu sih. Iya. Berarti itu termasuk salah satu mimpinya Kak Doli untuk di dunia entertainment nggak? Atau Ya, karena nganggur deh daripada gue nggak ada kerjaan, gue ikut abang gue aja nih gitu. nah, iya, awal kayak gitu kan. Emang saya nganggur, gak ada kerjaan. Karena nganggur ya Iya, ini yang ada di depan mata iya. aja. Akhirnya Oke saya oke WA dia oke. gitu. Terus akhirnya Ya, ambil dia ngajak saya. seneng. Nah kalau gitu kan ini kan udah aku pengen tahu juga Ya. sih dulu tuh kan kalau Olga Saputra itu kan ngedidik banget tuh Ya. adiknya si Billy Saputra sampai akhirnya tuh dia bisa masuk ke industri hiburan ya udah sekarang minimal udah bisa independen. Nah kalau Bang Sapri ada gitu juga nggak Kalau ngedidik Kak Doli untuk jadi komedian juga atau lebih gimana gitu? Kalau Bang Sapri sebenarnya sih nggak ready saya buat ke TV. Jadi Bang Sapri itu kan punya lenong ya. Jadi kalau lenong saya disuruh main terus. Oh iya, Nah, tapi kalau di TV saya malah nggak mau. kenapa tuh? Dulu si Billy maksudnya teman main kan, teman nongkrong kayak dia nemenin Olga, saya nemenin Sapri, teman nongkrong bareng. Iya iya iya. Nah, si Billy duluan, tapi saya diajak nggak pernah mau di saat itu. Saya sering nggak pernah mau. Misalnya ada jadi Figuran apa? Ayo deh masuk ya, nggak pernah in mau. frame. Karena dulu Sapri itu paling sibuk Kak. Sibuk ditepungi, dibedakin. Jadi kalau nggak ada saya siapa yang ngelapin. Oh, Gitu. lebih ke sayang ke Iya, kakak sayang ya. kakak. Jadi lebih memilih 25.000 kayaknya. itu dia. Tapi sekarang nyesel sih Kak. Nyesel sekarang. Kenapa saya nggak mau gitu. Biar sekarang kan lebih lumayan ya, Iya. namanya minimal dari depan layar. Makanya saya kayak sampai dulu Raffi Ahmad, Kartika Putri, semua kayak Oh iya, almarhum. zaman-zamannya Iya, kemarin Olga Saputra. Facebookers gitu-gitu ya. Iya. Dia manggil saya tuh dulu tisu basah, beda. Apa tuh? Tisu basah. Jadi kalau Sapi bisa bedakin tuh, Sapi selalu manggil saya, "Dol, tisu basah, Dol, tisu basah." Nah, saya sibuk tuh Kak jadi tisu basah. Udah kayak bener-bener kanan kiri udah tisu, Iya. air Bener, semua. pasti air sama tisu. Makanya kayak artis Raffi Ahmad tuh kalau ketemu saya tuh kayak tisu basah, Hafalnya Mas, tisu tisu basah. basah. Ya gitu. Karena rusuhnya di situ. Iya, karena makanya saya nggak pernah mau ikut ke entertain duluan karena saya profesional Fokus Kak. ke situ. Iya. Keren Kalau sih. saya nggak ada, siapa yang ngelapin abang saya gitu mikirnya. So sweet banget. Nih keren nih ya jadi Kak Doli ini nggak terbuai oleh mimpi-mimpi ya kan, lebih fokus apa yang di depan mata. Oke, terus dari situ ini kan udah kurang lebih 3 tahun ya kepergiannya Bang Sapri Pantun. Sampai sekarang apa sih yang masih terbesit di ingatannya Kak Doli yang nggak bisa lupa? Kalau pesanan malu sih yang nggak pernah lupa tuh kayak kan saya nemenin almarhum sakit ya dari awal beliau di rumah sakit saya nemenin tuh nggak pernah pulang. Itu tuh awalnya dadakan ya? Dadakan. Jatuh gitu? Nggak Atau jatuh. gimana Dia, pas lagi syuting? tiba-tiba lagi syuting dia ngerasa kayak nggak enak badan gitu. Nah di hari itu juga besoknya ya kan malam nggak enak badan, besoknya saya bawa ke lab, ternyata gulanya kan tinggi tuh sampai 1134 ya kan. Normalnya? Normal kan 200 setengah, Ya ini sampai Allah, 1000 jauh lebih. Nah itu saya bawa ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit dok, apa ya nggak percaya nih gulanya sampai seperti ini gitu. Nah sampai 6 hari saya nemenin di rumah sakit dan beliau cuma pesan cuma satu kok, nggak banyak buat saya kayak anak gue dulu jagain gitu, anak gue jagain titipin. Nah makanya kayak Dari awal masuk nih ya, Dari sebelum masuk. tahu dia mau iya, lebih kayak, parah. tolongnya dulu anak gue jagain. Karena kan waktu dia sakit kan istrinya lagi mau hamil. Iya lagi mau hamil istrinya. Nah anak pertama udah ada waktu itu kelas 4 SD kan. Tolong jagain anak gue ya gitu kayak. Kan anak sayang banget nih. Sampai kan lama nikah itu lama dia nggak punya anak. Anak itu dianggap dia tuh ratu banget. Kita yang anaknya kita ngomong anakan nih. Iya. Anaknya salah jatuh aja. Tetap aja ini Kita salah yang salahin. ngomong. Itu dia Kak. Itu Sapri begitu sayangnya sama anak. Nah, makanya dia Karena nunggunya lama iya, ya. Dia titipin sama saya titipin. Nah itu saya pikir tuh kayak tolong jagain anak gua gitu. Makanya saya sampai sekarang nih gimana caranya berjuang gitu Kak. Gitu berjuang dulu bisa nggak sih Sapri hidupin anaknya kayak dulu, saya bisa nggak kayak dia kayak gitu maksudnya. Jadi saya bisa Kayak ngerasa ada iya, tanggung jawab ya. Iya, saya bisa untuk ngasih kayak almarhum ngebesarin. dulu hidupin anaknya baik banget. Apa-apa anaknya minta dikasih. Nah saya tuh ngerasa sampai sekarang kayak kok belum sanggup gitu. Tetap tapi saya berjuang terus kayak
Saya berjuang, saya nggak malu, saya kemana-mana, saya kayak dagang soto, saya dagang, saya ke pasar, saya ke Oh pasar. iya. Iya, ini kan usaha almarhum juga yang punya gitu. Oh, oke. Nah di situ saya kayak Soto apa nih, Kak? soto mie Bogor. Ih, aku suka banget Iya, tuh. dia Di mana wah, tuh ada di lokasinya? Jalan Cipulir 1. Oh, daerah Iya, Cipulir tuh buat para ya. lovers yang lagi ke daerah Cipulir. Ada nggak nama soto mie-nya Ada apa? Apa tuh? soto mie Bogor Bang Sapri, udah terkenal kalau Bang namanya. Sapri. Iya. Nah, cobain tuh. Siapa tuh ketemu Kak Doli ya Iya. kan minta pantun aja. Iya, pokoknya makannya gratis ya. Iya tuh. Pulangnya cuci piring. Passwordnya pantun. Iya, gratis baru ya. Nah, di situ Kak saya Oke, lanjut. berjuang Kak. Nah, di situ saya berjuang, ya saya harus bangkit lah kayak sekolah kan apa kan susah tuh. Makanya saya mau nggak mau uang jajan kadang dia minta ke soto buat ngidupin dia jajan. Tapi itu kakak ngejalanin itu tuh ikhlas atau karena ada kan beda ya, maksudnya gimana pun tuh mengurus seorang anak yang kakak sendiri mungkin bukan darah daging walaupun ini tapi kan berat ya gitu. Itu apa yang ngebuat ya udah gitu. Akhirnya coba buat Saya ikhlas banget Kak, karena saya ngerasa tuh saya bisa di depan kamera, ketemu kakak. jadi kayak rezekinya itu ada Iya. aja ya. Iya, benar. Ih, Ditambah iya lagi. saya kayak Ketika ikhlas ikhlas tuh kayak saya semakin saya ikhlas sama anaknya, ngurusin anaknya, saya kayak jalan Ada aja rezekinya. Mungkin karena almarhum juga ngedukung saya kayak saya nggak mungkin di depan kamera karena berkat almarhum loh Kak. Saya nggak mungkin kenal sama kayak kenal Setuju. teman-teman almarhum. Saya nggak kenal. bisa di sini Bisa juga kenal, kalau bukan iya, dia. kenal Iya. kenal Babe juga kenal almarhum Iya, ke rumah iya. saya gitu. Jadi ya dimanapun tadi juga saya sebelum syuting sama kakak nih saya kan ngirim dulu Al-Fatihah buat beliau. Jadi setiap saya syuting apapun itu depan kamera maupun kamera handphone atau kamera apa, tetap saya ngirim beliau buat beliau gitu. Jadi kayak tetap ada buat ngerasanya tuh Iya. tetap bisa support Saya- ya ngedampingin. iya, saya kayak ngerasa ada aja gitu. Dan saya selalu kayak seminggu sekali saya pasti tuh ziarah juga ke makam almarhum. Karena saya ngerasa deket aja gitu. Dulu saya ada almarhum nih saya syuting dulu. Saya kayak kucing sama tikus gitu. Berantem terus ya. Iya, betul. Ini mana sih? Ini bedak mana kayak begitu Kak, riwe gitu. Iya, iya. Tapi di saat- Apalagi Betawi ya Kak, Betawi. ngomong ngegas tuh Wah, biasa banget. Biasa. Makanya kadang orang-orang pada kaget. Tapi di saat saya nggak ada, saya sakit nih. Tetap dia udah datang ke rumah saya, nengokin. Lu nggak syuting ya? Nggak usah ikut ya. Dikasih duit tetap sama dia. Nih tetap gue bayar kok. Ya udah nih. Jadi walaupun nggak ada, kadang saya lagi izin. Iya. Izinnya Pri, ditelepon dulu udah kelar belum lu tugasnya. Bisa kesini nggak? Tapi pas ketemu ya kayak tikus sama Gitu anjing. lagi. Iya, gitu lagi. Jadi jauh di mata tapi Iya, dekat di hati. Oke, terus sekarang aku mohon maaf nih, Ya, apa? Kak Doli mau nanya nih, mungkin agak-agak sensitif sedikit. Aku tuh penasaran, aku tuh sempet dengar kakak nyalek nih. Nah itu gimana awalnya? Dari dunia entertainment tiba-tiba nyalek ke dunia politik yang notabene jauh banget kan perbedaannya. Sebenarnya sama sekali saya nggak ada niat ke sana Kak gitu. Sama Tapi katanya dengar-dengar diajak sama Kak Vicky Prasetyo. iya, diajak Vicky Prasetyo. Jadi waktu itu kan saya masih dagang soto Kak. Saya dagang oke. soto sambil kayak ada kerjaan. Iya, freelance iya. lepasan di dunia entertainment lah. Iya. Nah saya lagi dagang soto, teman saya Vicky Prasetyo kan abang saya lah, saya bilang. Emang Abang- sebelumnya udah kenal udah sama kenal Vicky lama. Prasetyo Kenal atau? lama saya. Oh, Saya kenal lama banget sama beliau. Dia juga anggap saya adik gitu kan. Nah pas saya lagi lain soto dia bilang lagi sibuk apa? Saya bilang ya sibuk gini aja. Saya bilang dagang soto sama cari panggilan job saya bilang. Terus kata Bang Vicky, ya udah lu gue bikin jadi orang kata dia gitu. Jadi orang maksudnya gimana Pak? Nanti lu gue jadi caleg, calon anggota legislatif. Dia bilang lah. Saya bilang saya nggak ada modal Pak. Saya bilang saya buat makan aja. Abang hidupin bantu anak almarhum aja. Saya sampai banting tulang kayak gini gitu kan. Gimana saya mau nyalek, uang dari mana kata dia. Udah nggak usah mikir itu, nanti ke rumah aja. Nah kita ke rumah beliau. Tiba-tiba ya kita ngomong, ada temen juga sebagian ada. Nah kita ngobrol dan beliau bilang ya udah tenang nanti dimodalin gitu awalnya. Nah karena saya Itu berpikir temennya Vicky atau teman Vicky kakak? sih, Oh Vicky. Vicky-nya yang mau Iya. modalin justru. iya dia bilang ya udah saya berjuang di saat itu juga saya berjuang Kak. Karena saya cuma punya dua pilihan aja dalam hidup saya. Saya mau jadi emas atau mau jadi warna emas atau mau jadi warna abu saya bilang. Ya udah saya mau jadi warna emas. Nah, saya berjuang karena saya berpikir nanti dimodalin. Nah dari situ tapi saya ke warga saya rajin banget Kak.
sebelum orang sosialisasi saya udah di luar. Saya udah ketemu warga, banyak banget warga ke kampung A, kampung B, sampai berapa kampung saya bayar di situ. Dan di situ kayak Tapi kakak ada modal sendiri nggak? Apa semuanya pure dari Vicky? nah itu modal? awalnya itu saya salah tuh awalnya saya pakai karena saya berpikir nanti bulan ini Vicky bayar ya, bulan ini Vicky bayar gitu. Tapi Berjanji ya, tapi jatuhnya. akhirnya saya Pakai uang sendiri lagi, dulu. karena saya berpikir Nanti pasti diganti. Nah jadi saya setiap hari tuh ngambil uang soto. Jadi saya ngambil uang soto tuh 500 sampai 1 juta. Itu padahal 500.000 aja udah sehari untuk buat gaji karyawan, buat kontrak kan udah saya buat. Ya udah diplot-plot Iya. ya, namanya bisnis kan kita udah tahu nih pasti biar nggak rugi. Nah sehari saya ambil 500 buat ketemu warga. Saya rajin tuh Pak keluarga. Nah pas akhir bulan tanah saya ternyata nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, saya semangat lagi. Alasannya apa tuh kak? Ya mungkin alasannya belum turun nanti gitu diusahakan. Akhirnya saya turun lagi ke warga, saya Tetap terus karena semangat ya, pengen menjadi caleg gitu. Semangatnya tuh kayak Vicky ngasih semangat saya terus, ya udah saya semangat juga. Secara moral, oke. Semangat, saya kasih Apa sih kak kata-katanya kak Vicky yang ngebuat kakak yakin terus untuk ngeluarin uang dari kocek pribadi lah istilahnya? Pak Vicky bilang sih cuma kayak seperti ini, kayak apa ya? Yaudah Dol, kamu bakal jadi kok gitu. Tetap saya bakal bantu kamu harus semangat. Ya udah saya semangat di situ saya. Jaminan ya, dari dia istilahnya ada jaminan. Iya, nah akhirnya cuma tetap dia sering ngebantu saya juga kayak Pak sih. Turun juga ke bawah nggak? Vicky Apa cuman dari belakang aja? Iya, tetap Vicky juga sempat ngasih uang ke saya juga. Didol buat jajan, didol buat ongkos sering. Cuman kan saya banyak uang. Nggak sesuai dengan, Iya. maksudnya dengan keluar untuk ke gitu. Akhirnya saya ngomong ke orang tua saya sebelum saya nyalek ya, Bi saya mau nyalek dibantu sama Vicky ini kata Umi, oh boleh tapi jangan mau pribadi, Umi nggak redo katanya. Dari awal udah Dari diingetin. awal. Cuman saya nafsu karena namanya orang kan, Iya, nafsu paham. itu dan akhirnya Sempet jual motor gitu-gitu nggak saya kak? jual motor saya jual yang Vespa itu saya jual dan sampai sekarang utang saya juga gara-gara itu karena tabungan buat bayar tahunan soto pun pakai gitu karena saya berpikir kayak pasti jadi karena Vicky bilang itu. Ya saya semangat gitu, banyak teman-teman yang lain juga bilang semangat banget si Doli, tapi pas di ending malah kita berjuang sendiri, malah dilepas ujung-ujungnya kita ya udah akhirnya nggak ada suara kan gitu. Pada akhirnya dilepas ya. Iya. Tapi akhirnya sempat jadi calegnya yang dicoblos-coblos itu ada tetap. Tetap ada, cuma suaranya jadi nggak banyak. Karena orang nggak tahu, iya. Karena kan orang maunya kan warga tuh ada namanya serangan pajar lah katanya kayak seperti itu atau ngasih sembako. Nah saya nggak ada ngasih sembako, nggak ada karena saya di tengah jalan saya berhenti karena kehabisan uang gitu. ya, nyerah Saya berhenti karena kehabisan uang. Jadi warga tuh pada kecewa sama saya. Di awal saya ketemu warga buat makan-makan aja, tapi pas di tengah jalan ya saya nggak ada uang lagi gitu. Karena kan banyak warga nih, ya kita makan-makan, ketemu Doli makan dulu pas kan gitu kan, ketemu warga kita sedikit ngasih rezeki buat warga. Tapi saya nyerah, nggak ada uang sama sekali. Nah makanya saya sekarang itu tapi udah ngutang di mana-mana. udah, makanya sekarang saya bangkit lagi nih. Sampai sekarang nih saya kerja juga di 2 tempat saya kerja. Karena buat apa? Buat tutupin utang ini. Saya punya utang sama ya maaf ya kayak bank keliling itu. Pinjol. Iya, bank keliling enggak sih, nggak pinjol. Bank keliling tuh apa? Aku juga nggak tahu kan. Kayak bank keliling yang dia punya uang ntar sehari ngambil gitu. Oh, ngambil ke soto. sampai nemu yang begitu-gitu ya? Ngambil ke soto, saya bingung sampai sama dia pinjam sama Enggak, tapi apa maksudnya kenapa memutuskan untuk oke gue ngutang dulu deh gitu karena jaminan kata-katanya itu. Lu pasti jadi gitu. Bukan karena menjadi, karena saya berpikir kayak terlalu jadi apa ya, terlalu jadi passionate banget gitu. Iya, udah tanggung dan saya juga gak enak sama warga. Jadi saya udah punya tim juga. Doli ayo turun ke sini Dol. Saya bilang saya gak ada uang. Udah bawa uang segini aja. Ya udah saya bawa uang segitu. Saya juga punya 2 tim sukses saya tuh saya gaji sebulan yang lumayan saya gaji lah. Berapa tuh Kak? UMR? Enggak, saya gaji saya dia sampai bilang, "Bang, gua demi keluarga gua digalin, tapi demi Doli, Bang. Gua demi Doli digalin keluarga gua. Masa lu enggak ada buat." Akhirnya saya mau nggak mau. Ya jadinya pada akhirnya ngerasanya semua orang jadi butuh ya, butuh dari Bang Doli gitu ya. Itu saya gaji ke 2 orang. Nah, saya berpikir kayak ya udahlah gitu. Abang saya juga ngerasa saya punya beban juga di keluarga. Pasti kasihan karena abang dari keluarga demi saya. Nah, saya juga bantu gitu biar nanti kesananya gak ada kayak
clash lah, kita musuhan. Saya nggak mau kayak gitu, makanya saya buat dari awal udah saya gaji aja bang. Nah terus berarti karyawan-karyawan Kak Doli tuh sempat ada yang nyinyir-nyinyir gitu nggak? Pas ketika tahu ya, wah gila gaji gue kepotong nih. Ya maksudnya kan pasti nggak mau nggak mau mereka tahu kan? Iya, WhatsApp-nya sampai sekarang kan kayaknya tanggal 1 ya, ini tanggal 4 ya Kak. Tanggal 1 gajian, iya 3 hari belum gajian. Saya WA, tadi saya WA karyawan saya, nanti gajinya agak malam. Telat 3 harian, mohon maaf. Karena saya nutupin dulu bayar ini dulu. Jadi gali lubang tutup lubang. Makanya saya nyesel itu. Sebenarnya sih kemarin kalau saya nggak nyalek itu, isi ibaratnya kayak aman lah buat karyawan ada dari soto, kayak buat almarhum ada anaknya. Nah sekarang saya harus survive lagi nih Kak, saya harus dari nol lagi karena ada utang yang harus ditutupin. Makanya kayak orang bilang dulu enak kayak disuruh, sekarang enak nyalek, dipikir banyak uang, padahal nggak ada Kak. Nah itu berarti sampai sekarang fix udah nggak ada kejelasan dari Kak Vicky. Maksudnya untuk ya nih kan dia sempat janji ya untuk modalin. Nggak ada. Sampai sekarang ada. Dia kan DPR RI, saya DPRD, saya kan ikut dia harusnya. Ya nggak ada. Dia kepilih nggak sih Kak? Belum, dia nggak ikut, tapi ikut juga caleg. Oke. Nah dia atasan saya DPR RI, saya DPRD. Nah di situ saya ya saya jelas sendiri Kak, uang pribadi sendiri. Ya mau nggak mau. Iya, harusnya kan ada atasnya DPRD. Ya kayak ngelit ya. Terus kalau kayak gitu dengan keterbatasan dana, keluarganya Kak Doli gimana tuh? Ya jujur aja orang tua saya nggak tahu. Aduh. Ya sampai sekarang sih orang tua saya kayak berpikir, kayak mana gajian bulan ini, kayak ngomong gitu. Tadi pun saya ngomong mana gajian bulan ini. Nah mana? Karena masih biayain orang tua juga ya, jadinya kan. Makanya tadi Umi juga tadi saya sebelum kesini juga saya ngomong sama Umi juga, kayak apa ya Umi, saya bilang gajian bulan ini mana, kok nggak ada sih, nggak ngasih Umi. Saya bilang apa? Belum turun, alasan aja. Ya mau nggak mau. Ya. Tapi ada yang support nggak selain yang ya mereka ngekritik apa gitu? Ada yang support ada juga nggak? Dedi Cagur kan saya sering bikin status ya, turun ke bawah, kata Dedi Cagur, cakep Doli, semangat terus. Nah saya cerita, dia tetap perhatiin, katanya Doli jangan kayak gitu, jangan nafsu. Iya Pak Den, saya bilang. Terus gimana? Soto aman? Saya bilang aman, tinggal rodanya doang. Lama-lama rodanya kemana-mana. Iya, saya pretelin kan, karena saya, aduh, kenapa saya nafsu gitu. Saya juga ketemu Raffi Ahmad juga kemarin, nyalek. Iya, kita gini-gini saya cerita juga sih. Gimana sih dia tetap ngasih nasihat ke saya. Tapi mereka support juga, ngebantu minimal secara. Enggak sih, mereka cuma kayak bantu nasihat aja. Sekarang kemarin saya diundang acara di waktu itu sebelah, ketemu Raffi Kak. Nyalek bener, iya Pak, saya ceritain kan. Kronologisnya. Ngapain sih gitu, maksudnya udahlah gitu, jadi dagang-dagang aja, fokus yang mana gitu, nyalek-nyalek segala. Ya saya nyesel. Jadi maaf nih Kak, kan ini udah abis-abisan nih, terus ternyata pas kemarin pemilu ternyata katanya cuma dapat 3 suara ya? Iya, sekarang nambah lagi jadi 7. Jadi 7 sekarang para lovers. Gimana rasanya? Ya saya di situ Kak, saya ngerasa kayak saya punya tim sukses banyak, yang alhamdulillah saya kan punya sisa-sisa sepatu ya, yang dulu sepatu saya juga bangkrut, sepatu nggak laku tuh saya bagi-bagi ke teman saya, sampai saya kasih jaket impian saya. Gitu. Jadi kayak mau nggak mau ngerasa harus bertanggung jawab dengan tim ya. Nah di situ saya bertanggung jawab terus, tapi di sini saya baik lagi kok di saat pemilihan mereka nggak sesuai ya. Ini siapa gitu kan, sedangkan tim sukses saya yang saya gaji ada gitu. Nah di sini saya ngerasa kayak jadi jangan hati-hati sama orang. Nah, saya baru tahu. Nah saya karena baru terjun dunia politik, nah jadi hati-hati depan orang tuh, dia boleh baik tapi kita nggak tahu di belakangnya dia jahat, di depan kita nggak tahu di belakang apa dia baik. Makanya disitu saya sampai sekarang sempet kayak trauma sih, sempet ketemu orang, jujur saya nggak mau terlalu trust issue ya. Iya, ini ngobrol gini trust issue kan ya sama aku. Saya tuh ketemu orang kayak awal saya percaya enggak? Iya, benar. Tulus ya. Ya kerja ya udah kerja aja, dapat duit ya dapat duit gitu. Nah, tapi di saat kejadian ini kok jadi kebuka ya? Jadi kebuka kok. Ini kemana tim sukses saya? Yang apa ya, 40 tim sukses saya kemana? Dia punya keluarga, punya istri, anak, pasti kan nyoblos saya. Yang ibaratnya notabene walaupun saya nggak ngasih banyak, tapi kan
kayak saya ngasih sepatu, setengah jaket, Ikhlas ngasih apa, ya. ikhlas. Bang, minta rokok, kopi saya kasih, saya ketemu kayak gitu. Tapi ini mahal kok Iya, 7 suara iya. saya gitu ya. Dia kemana gitu. Makanya saya, aduh, Sempet marah kayak nggak? ngerasa, saya sih nggak marah, kayak ngerasa saya Kecewa, kecewa lebih gitu. ke Iya, kecewa. kecewa kenapa? Apa saya ada salah gitu doang. Kak, Terus dari itu boleh ya? boleh dong. Ya, Ini kita udah mulai. saya kayak ngerasa Hmm. apakah ada yang salah sama saya kayak gitu. Tapi sempat marah nggak sih sama Bang Vicky? Ya kan gimana pun dia atau ngechat deh yang hubungin Dia sih, dia, maksudnya kok berbeda sih sama janjinya dia, terus kok sekarang jadinya hancur kayak dia gini sih nggak gitu. marah Kak. Dia sempat waktu pemilihan, Kamunya, maksudnya Kak saya Dolinya nggak sempat marah. marah nggak? Ya, waktu itu kita video call juga. Nggak video call, kita telepon bareng-bareng. Saya sama Dede juga Kak, Dede Sunandar, saya nyalek bareng. Jadi kita teleponan berempat ya sama teman kita. Nah, Vicky itu minta maaf juga. Dia kayak moral dia gitu. Karena kan janjinya Vicky itu kan setelah nyalek juga nanti saya kasih uang gitu. Tapi nggak dikasih. Sampai sekarang. Iya, Tapi jatuhnya itu utang atau enggak? enggak, karena kan Enggak. nggak minjem uang. Karena nggak minjem uang, Iya. dia juga nggak menjanjikan nominal. Iya, nanti kalau ada rezeki kelar pemilu saya kasih. Nah, saya tambah berpikir lagi, ya udahlah nanti utang-utang saya. Motor saya rencana kan mau Kalau saya boleh tahu berapa sih Kak utangnya? lumayan nggak? Utang saya kan mau saya tebus niatnya motor. Tapi Motor tuh udah puluhan juta loh. iya puluhan Tiga. Vespa sih saya. Iya kan 30-an lebih. 32. Nah, Vespa 32. saya sebenarnya kan mau saya tebus. Tapi dibikin surat penarikan, udah tarik gitu. Nah, saya sempat screenshot ke Vicky, saya bilang, Pak, saya screenshot ke Vicky kan, Pak, bisa ditagih sama orang pegadaian, sama orang leasing, saya bilang, dirit aja sama dia, tolong Pak, saya bilang. Tapi dibaca doang, gitu. Jadi kayak, apa ya, kita dari nol, kita baik, gitu. Iya. Iya. Ya mungkin Vicky juga lagi gak ada rezeki gitu, gitu juga sih saya mikirnya gitu. Ya tapi itu yang buat kecewa kan sebenarnya ya, karena berharap sama manusia. Di awal dia baik, maksudnya emang baik, abis itu baik, gak baik banget gitu, baik gitu. Dan gak usah juga adik saya. Saya juga kenal dia MC, dia itu dari dia gitu. Dia baik, pokoknya dia baik banget, cuma kayak di saat saya susah gini kok nggak ada. Berarti abis berapa tuh Kak kalau boleh tahu untuk semua deh, nggak usah misalnya tim sukses gajinya, kira-kira tuh total keseluruhan yang udah dikeluarin deh. Ya, kalau saya mah nggak banyak sih Kak, nggak banyak kalau saya mah nggak banyak. Intinya ya kalau sehari aja saya bisa ngabisin selama 7 bulan kemarin ya, saya sehari bisa 5 sampai 1 juta tapi sehari. Saya bawa belum motor saya, makanya kayak harus saya punya cabang lagi soto, tapi malah saya buat itu. Saya ngerasa salah juga sih sama almarhum, kayak ngerasa kayak, aduh, harusnya kan uang buat cabang gitu, jadi buat uang kita lebih aman, kenapa buat buang-buang uang. Berarti 50 juta ada itu Kak? Sih, pastilah, kalau sehari 1 juta. Buat saya sih itu banyak banget sih. Buat kita semua kayaknya banyak. Kerja saya biasa aja. Sehari juga cat. Nah, mumpung nih kakak lagi ngeluarin semua nih apa yang ada di hati, apa yang mau disampaikan buat semua deh yang berhubungan sama nyaleknya Kak Doli gitu, dari dalam hati yang paling dalam. Ya kalau buat saya pribadi tetap jangan bersandar sama orang gitu, jangan berharap sama orang. Kita harus punya prinsip sendiri gitu, kita harus, karena pada saat kita susah belum tentu dia mau membantu, di saat kita jatuh belum tentu mereka mau bangkitin gitu, belum tentu gitu. Kayak contohnya sekarang kita nggak punya uang, siapa sih mau ngasih kita uang kan? Makanya kita ya semangat aja sendiri, kita kerja sendiri, semangat sendiri, ngelakuin yang terbaik aja buat kita, asal jangan kayak apa ya, tergantung sama orang lah. Jadi itu pelajaran hidup yang hidup, akhirnya kepentok di situ. Akhirnya sadar kalau nggak bisa berharap sama manusia. Dan saya juga masih ada grupnya kok, grup tim sukses saya banyak, tapi kok suara saya cuma 7, jadi kemana gitu, saya sedih aja.
mereka baik sama saya, kayak keluarga sih, kita kayak keluarga. Saya Iya. tidur di rumah dia, saya tidur di rumah dia kadang ke rumah saya. Yang ngerasa kayak dulu tuh banyak Iya. orang yang support, banyak Iya. orang keluarga, tapi pada akhirnya kok bisa hilang dengan sendirinya sekarang gitu kan. Jadi lebih sakit hatinya ke situ pasti kan. Nah terus kayak gini bisa gak sih Kak? Tiba-tiba Kakak kayak ke makamnya Bang Sapri terus curhat. Saya kalau ke makam tuh udah pasti ke seminggu sekali. Jadi ini juga diceritain ke Bang Ceritain. Sapri. Kalau kemarin tuh saya seminggu hampir 3 kali lah. Kayak cerita saya seminggu tuh 3 kali, karena kalau saya ke makam tuh ke makam orang tua saya, ke makam abang saya tuh saya ngerasa dia ada. Karena saya karena kan saya bingung Kak, saya minta sama siapa gitu, kayak minta saran sama siapa. Dulu kan saya selalu ke abang saya, ke bapak saya. Pas nggak ada, Bingung ya nih. saya curhat aja dalam hati sih, curhat dalam hati. Saya ceritain. Jadi hidup kayak saya. kalau ke makam duduk terus kayak Saya sambil baca Quran gitu, sambil kirim ngomong. doa. Udah kelar saya ngobrol dalam hati aja, cerita aja gitu. Dan kemarin saya sempat mau nyalek aja cerita doainnya sih. Dan saya gagal pun saya cerita, belum rezeki sih. Saya minta maaf dalam hati, minta maaf tuh. Uang soto kan berdua Kak. Uang soto saya berdua gitu. Saya soto berdua patungan dulu buka soto kan. Nah saya ya ngerasa salah aja gitu. Uang soto harusnya kan beli Bisa buat Ka'bah. yang lain. Iya, buat anak almarhum lagi. Tapi saya gagal, saya minta maaf sama almarhum. Tapi ya menurut aku juga nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih Kak. Gitu kadang mungkin Tuhan tuh ngasih ujian hidup yang kita nggak pernah nyangka tuh justru kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nggak sih? Jadi kayak mungkin efek sampingnya jadi bisa menilai orang atau ngasih batasan di awal gitu, nggak terlalu percaya mungkin sama orang, lebih bisa berpikir oh iya ini ntar plus minusnya apa ke depannya gitu kan, maksudnya jadi nggak terlalu polos-polos banget gitu. Iya, karena polos banget. Tapi sebenarnya itu hal yang baik sih, masih kita percaya sama orang, kita positive thinking ya kan balik lagi kan kita manusia ya, nggak mungkin kita bisa tahu semua tentang hidup gitu. Kalau kadang kalau pentok dulu tuh baru sadar. Tapi di sini juga saja ada pelajaran juga buat kita. Gitu. Apa tuh Kak? Iya, pelajarannya ya bener yang Kakak bilang tuh kayak kita sama orang tuh ya jangan mudah percaya gitu. Kita sama orang sebaik apapun orang ya jangan mudah percaya lah. Kita harus share apa ya, tetap hati-hati juga gitu. Jadi itu yang Kakak mau sampaikan ke teman-teman para lover semua dari cerita hidup Kakak yang baru kita ceritain, jangan terlalu percaya sama manusia, percayanya sama Tuhan. Ya anyway, jadi Kak Doli ini datang ke sini sebelumnya baru balik dari Jogja. Dari Jogja, dari Jawa Tengah. Abis ziarah sebelum puasa, terus ke Dieng juga ya. Jadi saya tuh biasa tuh kalau tahunan tuh saya ziarah keluar kota Kak. Jadi ke makam-makam wali. Saya ziarah tapi ziarah tetap rutenya dari Jakarta ke makam-makam yang di Jakarta, lama-lama ke Jawa Tengah gitu. Itu bisa bikin tenang hidup. Setelah kejadian itu bisa bikin jadi lebih menerima semua atau gimana caranya supaya untuk bisa melewati itu pasti fase berat dong Kak. Bahkan sampai sekarang belum selesai kan, maksudnya lagi proses melunasi semua. Gitu. Nah, ya itu kalau kita ke makam gitu kan kita kayak merasa tenang, emang sih kita tenang ke sana terus kayak hati tenang, temen dompet kan nggak aman. Iya benar. Tapi minimal kalau kita tenang tuh biasanya lebih enak kan mikirnya. Ada mikir mau kemana lagi nih jadi buat nutupin ini. Betul. Gitu. Nah, jadi itu salah satu cara untuk bangkit lagi atau gimana tuh Kak? Ya mungkin situ ya. Kalau saya setahun sekali memang seperti itu. Cuma kan pastinya saya minta doa, pasti kan minta keberkahannya lah dari saya ke makam wali Allah. Walaupun kita tetap ke Allah ya, ke Tuhan ya, itu hanya sarana aja, mungkin kayak terakhir nih, kasih tips dong buat para lovers yang mungkin mengalami kasus yang sama. Tipsnya? Iya. Ini kayak makan-makan ya, tipsnya apa nih? Selain tips sotomi ya, tips. Tipsnya apa ya? Tips apa tentang apa? Tentang ya ini pengalaman hidup yang Kakak nyalek ini, percaya sama orang atau segala berhubungan sama uang juga, utang gitu. Apa tipsnya buat teman-teman para lovers yang mungkin ngerasain hal yang sama nih sama Kak Doli kayak, sama nih gue percaya nih tapi ternyata kok
gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi misalnya Ya gitu. kalau memang tips ya, kan saya baru di dunia politik Hmm. ya. Yang pasti di dunia politik itu jangan nafsu sih ya, jangan nafsu di dunia Mungkin politik. nggak cuma di dunia politik aja nggak sih Kak? Banyak nafsu Iya sih kan, ya, di semua pasti. dunia Karena lini itu. manusia kan ya nggak jauh dari nafsu kan. Yang terberat di nafsu kita emang kan. Iya benar. Musuh terberat dalam diri kita tuh ke nafsu kan, hawa Oke. nafsu. Memang kita nafsu banget kemarin kan. Hmm. Jangan nafsu, terus juga jangan mudah percaya sama orang. Terus juga kita yang pastinya hutang pasti banyak banget berbunga, itu kan riba juga. Sebenarnya nggak boleh, saya juga ngerasa riba banyak. Ya berhutang sampai memaksakan diri karena kan Tuhan juga nggak suka sama hambanya yang memaksakan diri. Nah saya selalu memaksakan diri untuk ke sono ke sini dan akhirnya saya jatuh. Tapi insya Allah saya pelan-pelan saya mau bangkit lagi. Amin. Semoga lancar. Amin. Nah, sekarang aku mau Kak Doli kasih pantun ke para lovers buat penutupan. Oke. Masih pantun. Masih pantun dong, kan kita tahu kakaknya nih, Bang Sapri pantun. Adiknya juga pastilah. Jahit bahan pakai benang. Cakep. Benangnya kesiram air tomat. Cakep. Kakak pasti senang karena kedatangan Raffi Ahmad. Cakep. KW2 ya, KW2. Nggak apa-apa rezekinya, amin. Oke, para lovers, terakhir, aku cuma mau ngomong, manusia pastilah selalu dalam ketidaksempurnaan. Salah dalam mengambil keputusan, salah dalam memilih, atau mungkin selalu salah mempertimbangkan isi hatinya. Namun, dari semua kesalahan itu, manusia akan selalu bangkit dan menjadi bekal untuk meneruskan hidup ke depannya. Jadi, apanya yang salah dari sebuah kesalahan hidup? Beri kesalahan itu kesempatan, bukan cacian atau hinaan, agar manusia ini bisa terus berjalan dalam mimpi-mimpinya. Sekian podcast Heart to Heart kali ini bersama Kak Doli Pret. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dah!